Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 03 Fak 002 kelompok 4 teori farmakologi akan menjelaskan tentang sintesis Drimo. Perkenalkan, nama saya Muhasafa, Nama saya Nirmawati. Nama saya Prilly Utami. Nama saya Johan Maulana. Di sini kami akan menjelaskan tentang abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang abstrak. Beberapa simplisia perlu mengalami proses seperti perajangan dan blanching. Perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Semakin tipis bahan yang dikeringkan, semakin cepat penguapan air yang dikandung, sehingga mempercepat waktu pengeringan. Namun irisan yang terlalu tipis menyebabkan zat yang mudah menguap seperti minyak atsiri akan berkurang kadarnya, sehingga mempengaruhi komposisi, bau, dan rasa, terutama pada simplisia seperti temulawak, temu giring, jahe, kencur, dan bahan sejenis lainnya. Perebusan atau blanching adalah suatu proses pemanasan yang diberikan kepada bahan mentah yang selama beberapa menit pada suhu air mendidih yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk yang diolah. Rimpang tanaman ini secara empiris digunakan sebagai insektisida demam nifas, karminatif, disentri, dan limpa bengkak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ketebalan irisan dan lama perebusan atau blanching terhadap gambaran makroskopis dan kadar minyak atsiri Simplicia dringo atau Acorus calamus L. Sebagai model digunakan Acorus calamus L. Penelitian disusun dalam rancangan acak lengkap menggunakan dua faktor perlakuan, yaitu faktor pertama ketebalan irisan, yaitu K1 sama dengan 2 mm, K2 sama dengan 4 mm, K3 sama dengan 6 mm, dan lama blanching yaitu B0 tanpa blanching, B1 5 menit, dan B2 10 menit. Pengamatan dilakukan terhadap kualitas atau warna, bentuk, permukaan, dan tekstur simplicia dan kadar minyak atsiri rimpang dringo. Simplicia dengan ketebalan irisan 2 mm tanpa perlakuan blanching menghasilkan minyak atsiri lebih tinggi atau 4,5% dengan kualitas simplicia yang lebih baik atau warna putih kekuningan, permukaan rata, dan tekstur liat mudah dipatahkan, sedangkan yang hasil terendah diperoleh pada perlakuan ketebalan irisan 2 mm dengan perlakuan lama blanching 10 menit, yaitu warna simplicia coklat, keadaan fisik irisan bergelombang, permukaan keras, sukar dipatahkan dengan kadar minyak atsiri 2%. Hasil percobaan menunjukkan bahwa tebal irisan 2 sampai dengan 6 mm dan lama blanching berpengaruh terbaik terhadap minyak atsiri dan kualitas Simplicia dringo. Saya akan menjelaskan pendahuluan simplicia. Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain. Simplicia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplicia dapat merupakan simplicia nabati, hewani, dan pelikan mineral. Simplicia nabati adalah simplicia yang berupa tanaman utuh. Bagian tanaman eksudat, isi yang secara spontan keluar dari tanaman atau yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya atau zat-zat nabati lain yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya. Dalam penyediaan atau pembuatan simplicia umumnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap antara lain pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan, penyimpanan, dan pemeriksaan mutu simplicia. Beberapa simplicia perlu mengalami proses seperti perajangan dan blanching. Perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Semakin tipis bahan yang dikeringkan, semakin cepat penguapan air yang dikandung, sehingga mempercepat proses pengeringan. Namun irisan yang terlalu tipis menyebabkan zat yang mudah menguap seperti minyak atsiri akan berkurang kadarnya, sehingga mempengaruhi komposisi, bau, dan rasa, terutama pada simplicia seperti temulawak, kemuning, jahe, kencur, dan bahan jenis lainnya.
Blanching adalah media pemanasan bahan pangan dengan uap air panas dengan suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit dengan tujuan untuk menginaktifkan enzim polyphenols yang tak diinginkan yang mungkin dapat merubah warna, tekstur, dan cita rasa maupun nilai nutrisinya. Selama pengeringan dan penyimpanan, pelakuan blanching akan memperbaiki kualitas produk yang diolah, menghilangkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan akibat proses oksidasi dan enzimatik dalam bahan tanaman. Rimpang deringo atau Acorus calamus merupakan salah satu bahan baku obat tradisional yang mempunyai banyak kegunaan, yaitu untuk insektisida, demam nifas, Carminativa, disentri, dan limpa bengkak. Tanaman Acorus calamus termasuk dalam suku Araceae. Rimpang dari tanaman ini berwarna merah jambu dan bagian dalam berwarna putih dengan bau aromatik. Akar tinggal segar Acorus calamus sebesar jari kelingking dari mana dalamnya berwarna putih dan setelah kering akan berwarna merah muda, berbau bumbu, rasa tajam, tak pedas, dan sedikit pahit. Kandungan dari rimpang Acorus calamus yaitu minyak atsiri 1,5% dengan komponen utama asarildehida, eugenol, dan asaron, zat pahit, akorin, patin, dan tanin. Konsumen tanaman obat biasanya menginginkan warna dari simplisia tanaman obat yang diperoleh sesuai dengan warna bahan aslinya. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian pengaruh ketebalan irisan dan lama perebusan terhadap gambaran makroskopis dan kadar minyak atsiri Simplia deringo atau Acorus calamus. Bahan dan metode. Bahan penelitian yang digunakan berupa rimpang deringo atau Acorus calamus yang diperoleh dari jati puro berumur 2 tahun. Aquades, air pump, etanol. Alat yang digunakan setel destilasi, pisau, ember, kompor, panich, dan penyaring. Rimpang Acorus calamus segar disortasi untuk menghilangkan bahan-bahan asing yang masih ada. Kemudian dengan menggunakan pisau stainless, setelah dikupas kulitnya, dicuci bersih dan ditiriskan. Selanjutnya dilakukan pemotongan atau pengirisan secara melintang sesuai dengan pelakuan ketebalan. Irisan K1 2 mm, K2 4 mm, dan K3 6 mm. Proses berikutnya dilakukan blanching sesuai dengan perlakuan BO tanpa blanching, B2 blanching 5 menit, dan B3 blanching 10 menit. Rimpang deringo ditiriskan selama 24 jam, kemudian di oven dengan suhu 40 derajat Celcius selama 3 hari. Simplisia yang diperoleh kemudian diamati gambaran makroskopisnya, warna, permukaan, dan tekstur. Selanjutnya dilakukan penetapan kadar minyak atsiri dengan setel destilasi. Hasil yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan metode analisis uji jarak berganda Duncan pada jenjang nyata 5%. Perlakuan tanpa blanching. Pada masing-masing ketebalan irisan, bila diamati untuk setiap perlakuan macam irisan, semakin tipis irisan tanpa perlakuan blanching, kadar air lebih kecil dan kadar minyak atsirinya relatif semakin besar. Dalam tabel 1 terlihat bahwa tabel irisan 2 mm tanpa perlakuan blanching menunjukkan adanya perbedaan yang nyata. Sedangkan untuk ketebalan 4 mm dan 6 mm tidak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata untuk kadar airnya. Hal ini disebabkan semakin tipis bahan yang dikeringkan, semakin cepat penguapan airnya, sehingga mempercepat waktu pengeringan. Namun, irisan yang terlalu tipis menyebabkan zat yang mudah menguap seperti minyak atsiri akan berkurang kadarnya, sehingga mempengaruhi komposisi, bau, dan rasa. Kadar minyak atsiri pada ketebalan irisan 3 mm berbeda nyata dengan ketebalan irisan 4 mm. Dengan peningkatan kadar minyak atsiri pada irisan yang lebih tipis disebabkan oleh proses penyulingan kemampuan minyak atsiri
untuk keluar dari bahan simplisia relatif lebih mudah pada irisan yang lebih tipis karena hambatan yang lebih kecil atau lebih tipis. Pengamatan makroskopis pada ketebalan 2-6 mm tanpa perlakuan blanching menghasilkan simplisia yang lebih baik, yaitu warnanya putih kekuningan, tekstur rata, agak berkerut dengan keadaan fisik yang liat, mudah dipatahkan. Perlakuan dengan blanching. Dari hasil pengamatan, perlakuan tebal irisan dengan kombinasi perlakuan blanching menunjukkan kadar air yang lebih besar dan kadar minyak atsiri yang relatif lebih sedikit dibandingkan tanpa perlakuan blanching. Kemudian juga sampel yang dihasilkan kurang bagus. Warna coklat, tekstur bergelombang, dan keadaan fisik keras sukar dipatahkan. Dari tabel 2 terlihat bahwa kadar air perlakuan tebal irisan 2 mm dengan perlakuan blanching 5 menit dan 10 menit tidak menunjukkan perbedaan dengan tebal irisan 4 mm, tetapi menunjukkan perbedaan nyata pada ketebalan 6 mm. Pada kadar minyak atsiri pada semua perlakuan tidak menunjukkan perbedaan. Keadaan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, di mana blanching bertujuan memperbaiki kualitas produk yang diolah, yaitu menyebabkan hilangnya perubahan-perubahan yang tidak diinginkan, baik dalam pengolahan maupun dalam penyimpanan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya fenol-fenol atau polifenol yang teroksidasi dibantu oleh suhu yang tinggi dan dikatalisi oleh ion logam yang terdapat di lingkungannya. Waktu blanching yang diperlukan suatu bahan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain jenis bahan, tingkat kemasakan bahan, ukuran bahan, suhu, jumlah bahan, dan media bahan blanching. Hasil A. Perlakuan tanpa blanching. Dari hasil analisis ternyata terdapat perbedaan yang bermakna pada jenjang nyata 5% antara perlakuan tebal irisan tanpa blanching. Semakin tipis irisan minyak atsirinya, relatif lebih besar. Kadar minyak atsiri tertinggi diperoleh pada ketebalan irisan 2 mm tanpa blanching. Selanjutnya berturut-turut 3 mm, 4 mm, dan 6 mm. Tabel 1. A. Perlakuan dengan blanching. Perlakuan dengan blanching dapat dilihat pada tabel 2. Kesimpulan, dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengadaan Simplicia Achourus thalamus L sebaiknya dilakukan pengirisan dengan ketebalan irisan 2-6 mm tanpa perlakuan blanching dan dapat diaplikasikan untuk masyarakat luas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.